Pertengkaran dan amarah bukanlah sebuah solusi. Sabar mendengarkan dengan baik mencegah pertikaian berlanjut. Milikilah sikap hati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Kita berdoa. Ya Aba ya Bapa, sumber keselamatan kami. Kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk menerima berkat lewat firman Tuhan, agar kami berjalan lurus dan bersama Tuhan kami dimampukan melewati seluruh persoalan, pertikaian, amarah, dendam, dan emosi kami digantikan menjadi kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri yang dari Tuhan saja. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian firman Tuhan. Seperti yang kita baca, bahwa ada 3 hal yang paling inti yang harus kita ingat dan menjadi suatu kekuatan kita untuk berjalan sebagai pelaku firman. Mendengar, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Mendengar yang dimaksud di sini bukan sekedar asal mendengar, tetapi mendengar dengan penuh perhatian. Kita membuka hati dan pikiran kita, serta mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, dan kita benar-benar memahami apa yang dikatakan, sehingga kita mengerti dan kita dapat untuk berkomunikasi dengan baik. Lambat untuk berkata-kata, kita lambat untuk menjawab, tidak dengan emosi, tetapi kita memohon pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan lambat untuk marah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakobus hendak menasehati kita juga agar kita berhati-hati dalam menggunakan lidah kita, mulut kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita diingatkan agar jangan cepat-cepat mengatakan sesuatu tanpa difikirkan lebih dahulu. Sebab perkataan yang terlanjur itu yang keluar dari mulut kita akan membuat sakit hati atau membuat orang lain akan tidak nyaman, sehingga menyusahkan banyak orang, dan itu akan membuat menjadi suatu gosip atau fitnah. Demikian juga dikatakan di ayat 20, Yakobus 1 ayat 20, bahwa segala sesuatu, hal-hal yang marah atau hal-hal yang tidak baik,
itu akan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari kita perhatikan betapa banyak pertengkaran yang terjadi, bahkan antara suami istri ataupun antara orang tua dengan anak-anak, karena keduanya lebih cepat berbicara tetapi lambat untuk mendengar, sehingga semua berbicara. Banyak kita mendengar perselisihan, baik itu antara tetangga, saudara, bahkan rekan kerja kita. Kita salah mengerti, salah paham. Ucapan kita malah melukai atau semakin melukai orang lain. Ucapan kita mematahkan semangat orang lain. Sehingga kita menjadi pembuat gosip, penyebar fitnah. Padahal ketika gosip itu sudah disebarkan, maka tidak akan bisa kembali lagi. Bahkan semakin luas dan akan sulit diperbaiki. Saudaraku, dalam suatu pertengkaran atau pertikaian, sebenarnya tidak ada yang bahagia. Baik yang merasa dirinya yang menang, apalagi yang merasa dirinya dikalahkan atau disalahkan. Keduanya sama-sama terluka, keduanya sama-sama tidak nyaman. Keduanya merasa sakit hati dan tawar hati. Oleh karena itu saudaraku, hanya orang yang mau menjadi pelaku firman yang dapat mengendalikan dirinya sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang berbahagia. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang yang lebih cepat mendengar, tetapi lambat untuk berbicara, apalagi lambat untuk marah. Sehingga kita mempunyai hubungan baik dengan siapapun, terlebih-lebih kepada Tuhan. Sebab ketika kita bisa mendengar dengan baik, baik itu suara-suara dari orang-orang ataupun teman bicara kita, terlebih-lebih kepada Tuhan, maka kita dengan cepat dapat juga memahami apa yang diinginkan oleh kawan bicara kita, terlebih-lebih oleh Tuhan, sehingga kita mengerti dan dapat melakukannya dengan baik. Bukan hanya menyenangkan hati kita sendiri, tetapi kita sudah menjadi pelaku firman. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, menghentikan segala pertikaian, sebab pertikaian tidak membuat kedua belah pihak menjadi berbahagia, tetapi akan menambah sakit hati dan perselisihan. Kami mau menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan, dan kami terus di dalam naungan Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan seluruh hubungan, baik hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara orang tua dengan menantu, hubungan antara anak dengan anak, hubungan antara keluarga dengan keluarga, bahkan hubungan antara relasi di dalam pekerjaan ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memulihkan, sehingga yang tawar hati menjadi bersukacita, sebab Roh Kudus berdiam di dalam hati kami. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.